Hello travelers, apa kabarnya? Semoga sehat ya. Masih dari Bandung, kali ini saya mau ajak travelers staycation virtual di hotel bernuansa Eropa klasik. Kira-kira cocoklah dengan suasana Paris Van Java untuk kota Bandung. Letaknya di kawasan historis Jalan Asia Afrika, namanya Hotel Vasaka Mansion. Sebagai hotel berbintang 4, harus saya akui mulai dari halaman depan yang bernuansa garden, area lobinya, sampai dengan area rooftop dari hotel ini, semuanya serba cakep. Kebayang nggak kalau dari area rooftop kita bisa dapat view secakep ini? Masjid Raya Bandung bisa terlihat jelas dari sini. Bukan hanya dari area rooftop, tapi juga dari dalam kamar. Luar biasa. Nanti ya lebih detail akan saya ceritain. Dan boleh dibilang nuansa Eropa klasik ini sesuai banget dengan lokasi hotelnya yang berada di kawasan Heritage Bandung. Jalan Asia Afrika kan mengingatkan kita akan gedung-gedung bersejarah di kota Bandung. Yang gak kalah pentingnya lagi, lokasi Hotel Vasaka Mansion ini berada tepat depan alun-alun Bandung. Jadi kalau travelers ingin naik bandros atau menikmati suasana alun-alun, tinggal jalan kaki doang. Gak usah berlama-lama ya travelers sekarang. Saya mau buru-buru check-in karena mau menikmati suasana cakep di hotel ini. Yuk ikutin saya. Nah, sekarang sudah mulai memasuki Hotel Vasaka Mansion. Hati-hati ya travelers kalau nyampe di Jalan Asia Afrika, harus perhatikan benar-benar di sebelah kanan jangan sampai kelewatan. Jadi kalau kelewatan kita harus muter lagi. Dan jalannya juga lumayan rame padat ya di depannya. Jalur masuk ke hotel dan keluar dari hotel itu satu jalur travelers. Jadi kita bisa langsung masuk ke sebelah kanan, kemudian mobil lurus ke depan. Akan langsung disambut dengan petugas security yang akan membantu kita untuk parkir valet. Jadi memang parkir hotelnya nggak terlalu gede ya travelers, dan petugas security sih cukup responsif ya untuk membantu kita memarkirkan mobil. Jadi nggak perlu repot-repot lagi. Dan saya sekarang masuk ke lobi melalui pintu samping. Jangan lupa ambil karcis penitipan mobil ya untuk kita kembalikan ke petugas security pada saat kita akan mengambil mobil kembali. Begitu masuk kita sudah langsung melihat cakepnya lobi hotel ini. Emang lobinya sih nggak terlalu gede ya travelers, tapi mata langsung seger. Didominasi dengan warna biru dan warna putih. Nah, lobinya ini suasananya elegan banget travelers, dan ada perpaduan warna hijau-hijau gitu, terus ada coklat dari nuansa kayu rotannya, juga ditambah dengan kombinasi warna gold yang makin menguatkan sisi elegan klasik dari area lobi ini. Counter check-innya ada di sebelah kiri dan saya langsung registrasi untuk check-in hotel. Sebelumnya sudah reservasi lewat pemesanan online, jadi saya tinggal menunjukkan bukti pesanan dan kemudian petugas akan melayani saya dan menyiapkan kamarnya. Sambil menunggu proses check-in, kita lihat-lihat dulu lobinya ya travelers. Di sebelahnya ada grand piano dan dikelilingi dengan partisi-partisi yang berisikan gambar-gambar retro bangunan hotel ini di zaman dulu. Foto-foto ini menggambarkan suasana retro dari hotel ketika pertama kali dioperasikan dan bentuk asli dari hotel ini. Tapi kemudian yang kita hadapi sekarang adalah hotel yang memang sudah didesain ulang dan kemudian dimodifikasi dan direnovasi sehingga bentuk asli atau suasana klasiknya tetap terlihat, tapi dengan unsur-unsur yang lebih modern dan lebih menyenangkan. Kelasan klasik elegan terlihat juga semakin kuat dengan chandelier yang tergantung di plafon bagian atas. Ada tangga menuju area resto di lantai atas, dan area lobi ini juga dilengkapi dengan minibar dan juga area breaker. Kita bisa pesan makanan, minuman di sini, dan kita bisa menikmatinya di area cafe yang terletak di bagian outdoor. Nanti saya tunjukin ya travelers. Seating areanya juga banyak dan tetap diberikan background foto-foto retro yang terdapat di dinding. Nah, ini suasana cafe yang terletak di bagian depan ya travelers. Kafenya berupa outdoor ya, namanya teras cafe. Dan masuk ke teras cafe dari jalan depan kita akan disambut dengan air mancur mini. Cakep ya travelers, suasana juga romantis. Jadi kalau travelers datang dengan pasangan di sini pasti dapat deh suasana intimate dengan tanaman-tanaman yang terlihat cakep. Kalau mau nyebrang ke alun-alun, di seberang udah langsung kelihatan nih tulisan alun-alun Bandung. Kita juga bisa masuk ke dalam hotel melalui jalan di depan taman, dan kita akan disambut dengan pintu gede berwarna biru. Sekarang proses check-in sudah selesai, sudah mendapatkan keycard menuju kamar, dan sekarang saya akan menuju kamar melalui lift. Nah, saya memang udah pesan sebelumnya travelers, saya ingin dapat kamar di lantai yang tinggi supaya saya dapat suasana, pemandangan, dan bisa melihat area sekitar dari hotel ini melalui kamar. Jadi saya sekarang dapat di lantai 8.
Hotel ini cuma sampai 9 lantai ya Travelers, tapi lantai ke-9 itu adalah area rooftop. Jadi kamar saya di lantai 8 adalah kamar tertinggi. Ini suasana koridornya ya Travelers menuju kamar. Suaranya sepi dan adem meskipun sekali lagi hotel ini berada di depan alun-alun, di depan jalan raya. Jadi sebelum masuk kamar saya lihat dulu nih ada jendela paling pojok. Nah dari jendela kita bisa langsung lihat ya. Dari depan hotel ada alun-alun Bandung. Kita juga bisa melihat view masjid alun-alun Bandung dan suasana di Jalan Asia Afrika. Nah sekarang kita lihat kamarnya ya Travelers. Saya memesan kamar untuk tipe junior suite. Waktu itu saya dapat harga 1,2 jutaan. Suasana di kamarnya didominasi dengan warna hijau botol. Mulai dari gordinnya, kemudian juga area dinding di bagian belakang dari backdrop tempat tidurnya. Dikombinasi dengan warna putih untuk sebagian dindingnya dan juga beberapa bagian yang berwarna metal. Mulai dari lampu, kemudian wastafel, keran-keran dan lain-lain dikombinasikan dengan warna gold. Jadi kelihatan cakep dan elegan. Tempat tidurnya ukuran double queen dan terbuat dari seperti motif rotan gitu ya Travelers. Nah di depan tempat tidur ada smart TV yang tergantung di salah satu tiang. Sayangnya memang Travelers ya, karena menggunakan dinding kaca di bagian kanan dan depan tempat tidur, jadi tidak ada tempat untuk menempelkan TV dan mereka memanfaatkan tiang besi ini untuk menempelkan TV-nya. TV-nya sih sendiri sudah berupa smart TV ya Travelers. Travelers bisa Netflix-kan, bisa YouTube-an dengan menggunakan TV ini. Dan di sebelah kiri dari pintu masuk Travelers ya ada tempat hanger untuk menggantung baju dan kemudian dilengkapi juga ada bathroom-nya. Dan di bawahnya kita bisa lihat di sini ada slippers dan slippersnya ada 2 pasang ya Travelers. Di sebelahnya ada rak untuk menyimpan minibar, ada teko listrik, ada coffee maker, ada gelas, kemudian room amenities juga lengkap. Kopi, kemudian teh dan gula. Juga ada 2 botol air mineral. Cuman ya Travelers di sini kan disediakan coffee maker ya, tapi kopi kapsulnya nggak ada, saya cari-cari. Dan saya kelupaan juga untuk nanya ke bagian housekeeping. Untuk tipe junior suite ini kita akan diberikan free minibar seperti yang kita bisa lihat di sini ya, di bagian chiller bagian bawah sudah tersimpan ada snack dan kemudian ada 2 minuman yang bisa kita nikmati dengan free berupa komplimentari dari pihak hotel. Dan sekarang kita lihat bathroomnya Travelers. Untuk bathroomnya ya kelihatan clean dan juga nuansa putihnya juga membuat terlihat bersih. Memang sih kamar mandinya nggak terlalu gede ya, tapi sudah memisahkan antara area basah dan kering. Ada tirai penutup yang bisa menghindari supaya area keringnya tidak terkena cipratan air. Air panas, air dingin juga tersedia. Kemudian showernya adalah menggunakan shower tipe curah, umbrella, dan kemudian tipe handheld. Sayangnya memang yang perlu menjadi perhatian pihak hotel adalah air panasnya tidak terlalu konstan temperaturnya. Jadi kadang-kadang mungkin kalau lagi kita menggunakan kamar mandi pada pagi hari, mungkin banyak yang memanfaatkan air panasnya di kamar-kamar lain. Jadi temperaturnya menjadi dingin, tapi bukan menjadi air biasa ya. Cuman tidak konstan, panasnya seperti yang kita inginkan. Nah, wastafelnya untuk sikat gigi atau cuci tangan itu ada di bagian luar dari kamar mandinya, di sebelah tempat tidur. Dan ya buat saya sih nggak ada masalah ya Travelers, tapi saya suka nuansa gold dari keran-keran airnya, kelihatannya mewah. Toiletnya juga lengkap di sini dan untuk shower gel kemudian sampo-nya menggunakan wadah botol ukuran besar. Ini suasana pada saat gordin ditutup ya Travelers. Di kamarnya itu punya 2 sisi dinding kaca yang bisa melihat ke arah luar. Kalau tadi suasana malam hari, nah sekarang Travelers bandingkan ya suasana di pagi hari ketika tirai jendelanya semua dibuka. Begitu buka pintu kita bisa langsung melihat view cakep dari dalam kamar, view kota Bandung, gunung, Masjid Agung, dan juga jalanan yang indah. Nah ini Travelers ya, semua tirai dinding kacanya sudah saya buka. Travelers sudah bisa ngelihat view secakep ini Travelers. Saya suka banget dengan kamar ini dan saya sarankan Travelers, kalau Travelers ingin pesan kamar di hotel Fasaka Mansion ini, Travelers harus memilih kamar dengan nomor belakangnya ada 18. Seperti kamar yang saya tempati sekarang ya Travelers, nomornya 818. 8 di depan pertama adalah menunjukkan lantai nomor 8. Kemudian 2 angka terakhir 18 itu adalah nomor kamar yang posisinya adalah paling pojokan dan yang paling punya best view menurut saya dari hotel ini.
Kenapa saya bilang paling best view? Karena ketika tirainya dibuka seperti ini ya Travelers, ketika gordinnya dibuka, Travelers langsung bisa melihat dari dalam kamar, dari ranjang sambil leyeh-leyehan, menikmati semua pemandangan cakep yang terlihat di bagian luar. Di bagian depan kita lihat di kejauhan tuh ada siluet gunung dengan awan-awan putihnya yang terlihat cakep. Dan kalau Travelers perhatikan lagi, di bagian depan kita seolah-olah sudah langsung berhadapan dengan menara Masjid Alun-Alun. Cakep banget Travelers. Di sebelah kanannya kita bisa melihat pemandangan view Jalan Asia Afrika, Jalan Sudirman dengan kepadatannya. Menurut saya ini adalah best view yang paling saya nikmati selama saya menginap di Hotel Fasaka Mansion ini. Usah khawatir kalau kita membuka tirai yang tebal ini, karena masih ada tirai dari warna putih yang sedikit tipis yang bisa menghalangi pandangan dari arah luar ke dalam kamar. Dan ini suasana pada malam hari ya Travelers, dan penerangannya juga cukup terang. Dan sekarang saya lapar, jadi saya pengen ke bawah untuk cari makan malam. Nah, ini suasana lobinya pada malam hari ya Travelers, masih kesannya klasik dan mewah. Saya akan menuju ke teras cafe untuk melihat suasana di teras cafe pada malam hari. Dan pada malam hari, teras cafe diisi dengan live music. Tadinya sih saya mau pesan makanan di sini ya Travelers untuk makan malam. Tapi mengingat besok pagi saya juga akan breakfast di hotel, jadi saya mau jalan-jalan dulu cari makanan di luar hotel. Nah, sambil cari makan, saya menikmati suasana di Jalan Asia Afrika Travelers. Terutama karena memang Jalan Asia Afrika ini kan banyak cosplay yang menggunakan kostum-kostum hantu-hantuan gitu ya Travelers. Dan ini menjadi salah satu atraksi yang menarik buat para visitors atau travelers yang akan menikmati suasana di Jalan Braga. Nah, ini suasana Jalan Asia Afrika di malam hari ya Travelers. Dan kalau travelers ingin memanfaatkan atau naik bandros, travelers bisa naik dari area alun-alun sini. Bandros ini akan mengelilingi spot-spot wisata menarik dan utama di sekitar Bandung, dan perjalanan ini bisa kita nikmati sambil duduk, jadi tidak berupa bis tingkat ya Travelers. Memang suasana di Jalan Asia Afrika hidup banget ya kalau malam hari ya Travelers. Anak-anak muda pada ngumpul, dan bukan hanya anak-anak muda, keluarga juga pada menikmati suasana di sini. Jadi kalau travelers bisa pengen cari makan, tempat makan alternatif selain di hotel, bisa menikmati sepanjang Jalan Asia Afrika ini. Masuk ke dalam, ini jalannya namanya Jalan Cikapundung Travelers. Nah, acara jalan-jalan kita menikmati Jalan Asia Afrika malam hari sudah selesai. Saya akan kembali ke kamar untuk beristirahat. Rencananya saya akan bangun pagi dan akan memutari atau mengitari Jalan Asia Afrika ini untuk menikmati suasana pagi, di mana suasananya lebih tenang dan kemudian cahaya matahari cukup untuk memberi penerangan alami untuk kita bisa menikmati suasana di sekitar Asia Afrika ini. Selamat pagi travelers, sekarang hari udah pagi, ngintip lewat dinding kaca kamar, udah kelihatan nih langit yang berwarna jingga. Matahari juga udah mulai kelihatan. Nah, rencananya pagi ini saya menikmati suasana Jalan Asia Afrika dan sekitarnya yang pasti masih sepi. Tapi perut udah kerasa lapar, jadi sebelumnya saya mau breakfast dulu. Nah, breakfast disediakan di resto yang terdapat di lantai M, dan kita harus naik lift ya travelers. Kalau sore hari pada saat resto tidak menyediakan fasilitas breakfast, kita bisa naik ke area resto ini melalui tangga. Tapi khusus untuk breakfast, untuk memudahkan petugas hotel menyeleksi atau memastikan bahwa yang akan menikmati breakfast adalah benar-benar tamu yang menginap di hotel, maka mereka hanya menyediakan akses menuju resto melalui lift dan tangga. Ini suasana restonya travelers masih tetap menyajikan suasana yang cakep ya, dan variasi makanannya menurut saya sih cukup lah ya. Dan sitting areanya terbagi atas 3 bagian ya travelers. Untuk bagian indoornya ada 2, yang satu di bagian dalam yang terletak di sebelah kanan lift dengan suasana seperti ini ya travelers, dengan lampu-lampu berupa seperti bakul terbalik ya, terbuat dari rotan. Dan satunya lagi untuk area indoor adalah berada di bagian depan. Ini bisa diakses dengan tangga untuk kondisi di luar jam breakfast. Nah, di sini juga suasananya cakep ya. Kesannya seperti kafe-kafe kekinian gitu, tapi tetap dengan unsur-unsur yang sedikit tradisional ya, karena menggunakan bahan-bahan rotan sebagai unsur-unsur dekoratifnya. Ada juga area untuk outdoor travelers, tapi view-nya ya tertutup sama bangunan ya. Jadi menurut saya sih untuk area outdoor-nya kita tidak mendapatkan view yang cakep ya.
Sekarang kita lihat ya menu-menu makanan yang tersedia untuk breakfast pagi ini. Kita mulai dari makanan utama ya travelers, ini versi Indonesianya ada nasi putih, kemudian ada nasi goreng, ada bihun goreng, kemudian ada juga sapo tahu dan ikan goreng tepung. Mau makan dengan sambal dan kerupuk juga tersedia pilihan di sini. Kalau yang ini pojokan untuk menu tradisionalnya travelers. Kita bisa lihat di sini ada soto ayam lengkap dengan berbagai kondimennya. Di sebelahnya ada goreng-gorengan, ada bakwan jagung, kemudian ada juga tahu goreng. Masih satu meja dengan menu tradisional ada bubur ayam dengan berbagai pilihan toppingnya. Nah, menu tradisional yang lain ada cuanki travelers. Saya cobain cuankinya, nanti kita komen ya gimana rasanya. Mau yang anget-anget lagi ada pilihan aneka mie instan. Rasanya macam-macam travelers. Lanjut ke menu westernnya ada pilihan pasta aglio olio, kemudian ada potato dan baked bean. Masih ditambah lagi dengan sosis dan skotol. Penyuka roti-rotian, bread and pastry, boleh mampir ke pojokan ini. Banyak pilihan mulai dari yang savory, yang sweet, atau kita bisa juga memilih aneka cupcakes yang tersedia. Mau ngetos roti juga disediakan pemanggangnya, dan pilihan rotinya juga ada roti gandum atau roti terigu. Pilihan saladnya juga tersedia salad sayur. Ini bagian dessert ya travelers, mulai dari manisan buah, kemudian aneka puding, yogurt, dan kemudian bread pudding. Pilihan lain adalah aneka sereal dengan susunya. Yang ini kids corner ya travelers, ada pilihan donat dengan topping susu, keju, coklat, atau madu, atau meses. Pilihan lain ada waffle dan pancake. Untuk minumnya juga ada pilihan, ada air putih, air mineral, kemudian jus, teh, kopi juga bisa kita request ya, nanti akan disiapkan. Pilihan kopinya juga boleh cafe latte, cappuccino, americano, tinggal request, atau mau kopi sasetan dengan berbagai brand juga tersedia di sini. Nah, untuk pagi itu saya memilih breakfast yang gak terlalu banyak ya, 2 butir telur, kemudian semangkuk cuanki, dan 1 cangkir kopi pahit. Untuk cuankinya boleh dicoba ya travelers, rasanya enak, gurih. Tapi karena saya penasaran, saya coba juga pasta aglio olionya. Habis breakfast kita cek dulu ya kolam renangnya, langsung menuju rooftop. Ternyata ya travelers, pada saat weekend rooftopnya hotel ini disulap menjadi bagian dari playground di samping kolam renang yang juga letaknya di rooftop. Yang bawa anak-anak travelers boleh dibawa ke rooftop ini pagi-pagi saat weekend. Ini tuh rooftopnya cakep banget view-nya. Emang sih fasilitas mainnya nggak terlalu lengkap ya. Nah, sambil main-main anak-anak juga bisa beli camilan di sini. Disediakan oleh pihak hotel ya, semacam breakfast atau semacam mini pool bar gitu ya. Nah, di sini disediakan semacam mini kitchen juga. Kalau pas berenang atau main, anak-anak merasa lapar langsung bisa beli makanan-makanan di sini. Boleh dibilang sih rooftop ini disiapkan untuk menjadi salah satu tempat yang bisa dinikmati oleh para tamu selama menginap di sini. Cakepnya lagi di sini travelers disediakan meja untuk menikmati breakfastnya, dan posisinya itu persis menghadap view paling keren dari hotel ini. Cakep ya travelers, coba deh duduk di sini. Travelers bisa menikmati view gunung yang sedikit tertutup awan-awan putih, dan saat itu udaranya lagi cerah ya travelers. Jadi view gunungnya terlihat dengan jelas. Juga dari sini kita bisa melihat Masjid Raya Alun-Alun Bandung yang lebih jelas. Ini towernya berasa seperti dekat banget, kayak bisa kita pegang gitu, padahal sebenarnya sih jaraknya sekitar 50 meteran ya. Nah, dari area playground kita bisa naik beberapa tangga menuju kolam renang. Kolam renangnya juga memang udah direnovasi ya travelers, karena sebelumnya pada saat saya cek sebelumnya saya ingin menginap di sini, kolam renangnya sempat tutup karena direnovasi. Karena sebelumnya juga untuk kolam renangnya hanya ada kolam dewasa, nggak ada kolam anak. Sekarang setelah renovasi kolam renangnya terbagi dua, ada kolam anak, ada kolam dewasa. Kolam dewasa lintasannya juga lumayan panjang ya, kedalamannya sekitar 1,2 meter. Nah, untuk kolam anak ini kedalamannya disesuaikan dengan usia anak sekitar 60-80 cm. Lihat deh travelers, lebarkan mata dan luaskan pandangan. View dari kolam renang ini juga cakep banget. Mulai dari view ke depan, ada gunung-gunung, kemudian ke samping kanan ada Jalan Asia Afrika dan Masjid Raya dan alun-alun juga. Terus view ke belakang juga gunung. Semuanya menampilkan view yang cakep. Nah, di sini disediakan juga bantal untuk duduk. Beanbag gitu warna-warni. Jadi kita bisa duduk-duduk santai-santai di sini sambil menikmati view yang cakep. Jadi kalau travelers nggak mau renang, duduk-duduk aja di beanbag ini. Ini udah juga cukup menyenangkan ya travelers.
Jadi benar ya Travelers, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya di awal, Hotel Fasaka Mansion ini nggak hanya bagian lobinya dan depannya aja yang cakep, area rooftopnya juga cakep. Jadi boleh dibilang atas bawah nih sama-sama cakep. Bikin betah banget berlama-lama di sini. Di rooftop ini juga ada gym ya Travelers. Nah kita langsung ke sana ya. Gymnya sih nggak terlalu gede dan peralatannya juga hanya ada beberapa unit. Nggak terlalu banyak sih. Jadi sepertinya kalau lagi nge-gym banyak orang, ya better Travelers berenang aja sih untuk menghabiskan kalori. Habis lihat-lihat rooftop, sekarang saya mau langsung kembali ke Jalan Asia Afrika, mau lihat suasana pagi sambil lihat-lihat yang lagi jogging. Dan jalanan masih lengang ya Travelers, dan kita bisa melihat dengan jelas suasana Jalan Asia Afrika ini pada pagi hari dengan bangunan-bangunan heritage-nya, dengan suasana vintage-nya. Dan karena jalan masih sepi, suasana masih segar, banyak pengguna jalan yang melakukan aktivitas jogging di sepanjang Jalan Asia Afrika ini. Travelers bisa lihat ya, sepanjang Jalan Asia Afrika ini beberapa bangunan heritage. Nah ini adalah Gedung Merdeka dengan banyak benderanya, terus kemudian di sebelahnya ada Gedung Asia Afrika. Nah ini adalah tempat pelaksanaan konferensi Asia Afrika yang pertama di Bandung, diikuti oleh peserta-peserta pimpinan-pimpinan dari berbagai negara. Dan di seberangnya ada bangunan heritage juga ya Travelers. Travelers bisa melihat sendiri namanya, ini bahasa Belanda. Saya takut salah ngucapin, jadi saya nggak akan sebutkan nama gedungnya. Travelers, rasanya udah cukup ya kita menikmati Hotel Masaka Mansion ini. Dan terus terang saya terkesan banget ya dengan hotel ini. Hotel bintang 4 dan rate-nya juga nggak terlalu mahal. Jadi kalau Travelers mau ke Bandung dan bingung nyari hotel di tengah kota, Hotel Fasaka Mansion ini bisa menjadi salah satu opsi yang Travelers pertimbangkan. Karena kemana-mana dekat, ke Braga, ke alun-alun juga dekat, ke Pasar Baru juga dekat, dan ke tol juga, tol Pasir Koja juga dekat. Nah untuk kulineran juga banyak banget di sekitar sini. Pokoknya strategis banget, mau merasakan suasana heritage, Kota Bandung tempo dulu bisa dapat di sini suasananya. Nggak hanya itu Travelers, hotelnya juga cakep, mulai dari lobi, kamarnya, dan suasana di pool atasnya. Oke Travelers, sekian dulu ya, dan saya mau pamit mundur, saya mau lanjutkan wisata saya mengelilingi kota Bandung. Jangan lupa subscribe, like, and comment, dan share kepada teman-teman atau kerabat yang membutuhkan informasi ini. Sekali lagi terima kasih, salam sehat, salam semangat, dan tetap ceria. Thank you.